Halo YouTube, balik lagi di FD Channel bersama gue Farhan di sini. Seperti yang kalian tahu ya, di channel gue ini kebanyakan gue membuat racikan-racikan PC menggunakan komponen-komponen muda atau bisa dibilang belum lama rilis lah. Tapi pada kesempatan kali ini agak sedikit berbeda ya, karena di sini kita akan menggunakan komponen-komponen yang udah agak lama rilisnya. Dan kebetulan beberapa waktu lalu gue sempet dikontak oleh brand Isurix untuk nyobain komponen-komponen dari mereka. Isurix sendiri merupakan brand asal China yang memproduksi GPU atau VGA card dari kubu AMD ataupun kubu Nvidia. Kalau gue lihat di websitenya sih, mereka memproduksi GPU yang udah sedikit agak lama rilisnya cuy. Seperti RX 5500 XT, GTX 1660 Super, dan sebagainya. Nah, menariknya di sini ternyata mereka sudah menjual produk-produknya di marketplace Indonesia. Dan di sini gue dikirimkan sampel produk mereka, yaitu Isurix RX 580 8GB. Seperti yang kalian tahu ya, RX 580 merupakan salah satu GPU favorit yang laris manis di pasaran pada zamannya. Karena doi punya price to performance yang sangat baik. Gue juga yakin kalau masih banyak dari kalian yang menggunakan GPU yang satu ini kan. Nah, menariknya Isurix menjual produk ini di marketplace Indonesia dengan range harga 1,3 sampai dengan 1,4 jutaan cuy. Dengan harga segitu kita bisa membawa pulang GPU RX 580 8GB dengan garansi sampai dengan 2 tahun. Hal ini cukup menarik ya menurut gue, karena saat ini kalau gue lihat di pasaran, GPU tersebut sebenarnya sulit untuk menemukan yang masih dijual baru. Rata-rata second dan harganya juga masih mirip-mirip dengan si Isurix ini. Dan ya seperti yang kalian tahu lah ya, beli GPU second untuk sekarang-sekarang ini tuh kayak agak ngeri-ngeri sedap gimana gitu cuy. Tapi ternyata ada sedikit perbedaan nih yang dimiliki oleh Isurix RX 580 ini jika dibandingkan dengan spesifikasi dasar RX 580 dari AMD. RX 580 yang satu ini memiliki total stream prosesor di 2048 unit, yang notabene sedikit lebih rendah sekitar 256 unit dari yang seharusnya. Ya, bisa dibilang ini seperti RX 580 yang disunat cuy, jadi pastinya akan ada sedikit perbedaan dari segi performance-nya. Dengan harga yang gak sampai 1,5 juta, kira-kira gimana ya performance si GPU yang satu ini? Dan kira-kira seperti apa nih spesifikasi lengkap dari PC yang ada di sebelah gue ini? Bocoran sedikit, total harga dari PC ini kemungkinan masih bersahabat loh dengan kantong kalian cuy. Penasaran kan? Pastiin aja kalian nonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe juga channel gue biar gue makin semangat buat bikin kontennya. Oke, sekarang gue jabarkan dulu komponen-komponen lain yang digunakan di dalam PC-nya. Dan di sini gue mau disclaimer dulu ya, karena komponen-komponen yang gue gunakan ini adalah komponen yang ada di studio alias pernah dipakai coy. Tapi supaya kalian tetap bisa mengira-ngira budget yang harus dikeluarkan untuk merakit PC dengan spesifikasi seperti ini, gue akan menggunakan harga ter-up-to-date ya. Oke, yang pertama untuk CPU-nya di sini gue menggunakan prosesor dari kubu Intel, yaitu Intel i5 10400F. Dan untuk CPU coolernya di sini gue pakai stok coolingnya aja karena menurut gue i5 10400F itu bukan prosesor yang panas. Lalu untuk motherboardnya di sini gue menggunakan motherboard dari brand ASRock, yaitu ASRock B460 Phantom Gaming. Sayangnya untuk motherboard ini udah agak sulit ya ditemukan di marketplace, jadi gue merekomendasikan untuk menggunakan ASRock B560 HDV. Karena selain harganya yang masih terjangkau, jika kalian menggunakan motherboard itu, kalian bisa menggunakan RAM yang lebih kenceng daripada 2666 MHz. Nah, untuk RAM sendiri di PC ini gue menggunakan RAM dari brand V-Color, yaitu V-Color Prism Pro RGB 2x8GB dengan speed 3600 MHz. Ini sih akan agak mubazir ya, karena nantinya hanya akan terbaca di speed 266 MHz. Tapi karena gue nggak punya RAM yang lain lagi, jadi ya nggak apa-apa lah ya. Kalau kalian mau pakai RAM yang pas di 2666 MHz juga nggak apa-apa, nanti gue akan kasih rekomendasinya di kolom deskripsi di bawah. Next untuk storage-nya, di sini gue menggunakan satu buah SSD NVMe dari brand Team Group. Dan ini adalah Team MP34 berkapasitas 512GB. Lalu berikutnya untuk power supply, di sini gue menggunakan power supply dari brand Corsair, yaitu Corsair CV 550W yang bersertifikasi 80+ bronze. Berikutnya untuk casing, di sini gue menggunakan casing dari brand Aerocool, yaitu Aerocool Prism ERGB.
Dan untuk komponen terakhir pastinya GPU dari Isurix ini, yaitu Radeon RX 580 8GB GDDR5. Setelah gue cek menggunakan CPU Z dan GPU Z, ternyata selain stream prosesor yang berbeda, TDP dari GPU yang satu ini juga sedikit berbeda. Doi punya TDP 150 Watt, yang seharusnya di RX 580 itu punya TDP di 185 Watt menurut website AMD. Jadi kayaknya GPU RX 580 dari Isurix ini akan sedikit lebih hemat daya. Sisanya sih mirip-mirip aja, size memori, bandwidth, encoder, decoder juga masih sama. Jadi kayaknya kita langsung aja tes performance dari PC ini. Tapi sebelumnya sorry banget nih, gue nggak punya sampel data RX 580 yang lain, jadi gue nggak bisa perbandingkan. Oke, kita mulai pengujiannya dengan benchmark 3D Mark Time Spy. Di sini untuk CPU-nya mendapatkan skor sebesar 7.117 poin dan RX 580-nya mendapatkan skor sebesar 3.870 poin. Skor segini tuh bisa dibilang mirip-mirip ya dengan GTX 1650 GDDR6 yang punya harga sekitar 1 jutaan lebih mahal. Lalu untuk suhu saat stress test dari RX 580 ini juga tergolong masih sangat adem cuy, di 64 derajat Celciusan aja. Dan untuk CPU-nya di 67 derajat Celcius. Oke, berikutnya ini adalah hasil pengujian Firestrike. Bisa dilihat di sini grafik skor mendapatkan 13.109 poin, termasuk cukup tinggi ya, apalagi mengingat harganya yang nggak sampai 1,5 juta coy. Oke, sekarang kita langsung aja lihat performance-nya saat gaming. Pada game Valorant menggunakan preset tertinggi di resolusi 1080p, PC ini mampu menjalankan game tersebut dengan rata-rata FPS di 200 FPS. Berikutnya untuk game PES 2021 menggunakan preset high di resolusi 1080p, hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS di 155 FPS dan akan drop ke 100 FPS saat replay. Berikutnya untuk game Far Cry 6, kita jalankan benchmarknya dengan preset ultra di resolusi 1080p. Hasilnya PC ini mampu melewati benchmarknya dengan rata-rata FPS di 49 FPS. Ingat cuy, ini game AAA lo ya dengan grafik ultra di resolusi 1080p. Kayaknya GPU sejutaan lain nggak akan bisa deh sampai seperti ini. Lalu untuk game Horizon Zero Dawn, kita jalankan benchmarknya juga menggunakan preset ultra quality di resolusi 1080p. PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 43 FPS dengan skor benchmark di 7.743 poin. Di sini kita juga coba memainkan game Forza Horizon 5 pada resolusi 1080p dengan preset kita setting di high. PC ini mampu menjalankan game tersebut dengan FPS yang masih sangat playable di 58 FPS untuk rata-ratanya. Dan so far suhu GPU-nya juga masih adem ayem aja cuy di 60-an derajat Celcius. Next untuk game Cyberpunk 2077, game yang terkenal berat untuk benchmarking tapi jarang yang mainin. Kita coba dulu pada preset medium di resolusi 1080p. PC ini menghasilkan rata-rata FPS di angka 49 FPS. Dan jika kita naikin presetnya ke high aja, menurut gue udah agak kurang playable ya, karena FPS-nya mentok di 30-an FPS. Jadi saran gue kalau mau main game Cyberpunk di PC dengan spesifikasi seperti ini, settingnya di medium aja coy. Tapi ternyata untuk urusan konsumsi daya listrik masih cukup reasonable nih. Saat bermain game Cyberpunk, PC ini memakan daya 200 Watt. Ternyata cukup menarik ya GPU RX 580 dari Isurix yang satu ini. Performance-nya udah mantep, harganya juga sangat bersahabat. Paling tinggal urusan garansi di Indonesianya aja nih, karena gue sendiri masih belum mendapatkan jawaban yang jelas dari pihak Isurix-nya. Mereka sih bilang kalau garansi dari GPU ini mencapai 2 tahun, dan jika ada kendala bisa dibantu melalui chat ke official store Isurix di marketplace Shopee. Gue belum tahu PT apa yang mendistribusikan brand ini di Indonesia, so worth it atau enggak semua balik lagi ke kalian ya. Kalau dari price to performance aja sih gue bisa bilang GPU yang satu ini worth it banget coy. Nah, seperti itu kira-kira performance yang dihasilkan PC dengan spesifikasi seperti ini menggunakan GPU dari brand Isurix. So far sih aman-aman aja ya, suhunya tergolong cukup adem dan normal, dan performance-nya tergolong cukup kenceng untuk GPU di harga 1 jutaan. Bahkan performance-nya bisa mengimbangi GTX 1650 menurut gua. Nah, kalau menurut kalian gimana nih cuy mengenai GPU yang satu ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, kayaknya segitu aja video gua kali ini. Kalau kalian tertarik dan ingin mencoba GPU dari brand Isurix ini, gue udah sertakan link pembeliannya di kolom deskripsi di bawah. Tentunya lengkap dengan link pembelian komponen-komponen lainnya jika kalian ingin mengikuti spesifikasi yang ada di PC ini.
Semoga video ini bisa bermanfaat. Akhir kata gue Farhan pamit undur diri. Don't forget to like and subscribe, and as always, see you on the next video. Bye bye.